Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Intan Permatasari dari kelas 12 TKJ 3. Saya akan membuat video presentasi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan 3 soal. Soal yang pertama yaitu tentang mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah kasus-kasus terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu apa saja solusi yang kalian ajukan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum saya membahas ketiga soal ini, apa sih hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak untuk mendapatkan pengajaran dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, menaati peraturan tata tertib yang ada di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Nah, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya, putus sekolah, pengangguran, dan kurangnya kesadaran kita untuk membayar pajak. Kenapa di antara kita masih banyak yang putus sekolah? Padahal sekolah ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara minimal mendapatkan pendidikan selama 6 atau 9 tahun. Kenapa kita diwajibkan untuk sekolah? Karena di sekolah kita akan mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan yang paling utama adalah pendidikan karakter. Bagaimana caranya kita hidup di tengah-tengah masyarakat di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, atau di era modernisasi seperti sekarang ini. Tetapi di antara kita masih banyak sekali yang harus putus sekolah. Terkadang karena masih banyaknya pemikiran orang tua bahwa lebih baik anaknya untuk bekerja dibandingkan anaknya sekolah karena alasan ekonomi. Tetapi di zaman era modernisasi seperti sekarang, faktor-faktor penyebab putusnya sekolah itu sangatlah banyak. Contohnya seperti pergaulan, lingkungan, dan masih banyak lagi penyebab yang lainnya. Mengapa pergaulan dan lingkungan itu sangat menjadi faktor yang begitu besar? Karena ketika kita sudah masuk ke dalam pergaulan yang bebas atau lingkungan yang tidak baik, maka kita akan terbawa masuk ke dalam pribadi atau karakter yang tidak baik, sehingga kita akan malas untuk sekolah atau banyak-banyak kasus penyimpangan yang lainnya. Lalu, dari banyaknya warga negara yang putus sekolah atau banyaknya di antara kita yang putus sekolah, inilah yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Pada umumnya, pengangguran terjadi karena banyaknya para pencari kerja dibanding lapangan pekerjaan. Karena di zaman era modernisasi atau era globalisasi seperti sekarang, pendidikan menjadi faktor utama kita mencari pekerjaan yang layak. Karena era modernisasi atau globalisasi seperti sekarang ini, kita menjadi orang pesaing bagaimana kita mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, yaitu dengan pendidikan. Nah, dari banyaknya pengangguran ini, maka terjadilah kurangnya kesadaran sebagai warga negara untuk membayar pajak. Karena kenapa?
ketika kita menjadi seorang pengangguran, jangankan untuk membayar pajak, untuk makan saja kita susah. Bagaimana untuk membayar pajak? Padahal membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Uang yang kita bayar untuk membayar pajak itu kembali lagi terhadap fasilitas yang akan kita dapatkan dari pemerintah. Lalu, soal yang kedua yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau ditanya siapa, jawabannya adalah kita semua. Saya, teman-teman, ibu bapak guru, penjabat pemerintah, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kitalah warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menjaga negara ini dan menjalankan hak kewajiban kita sebagai warga negara. Karena setiap orang yang hidup, setiap orang atau setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu, kitalah sebagai warga negara atau sebagai pelajar atau penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara ini dan mencegah kasus-kasus terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini. Lalu soal yang ketiga yaitu apa pendapat yang kalian ajukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Solusi yang akan saya ajukan yaitu ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, maka aparat hukum harus menindaklanjuti seseorang atau pihak tersebut yang melakukan pelanggaran dengan sanksi yang tegas. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan, lalu mendapatkan sanksi yang tegas atau sanksi yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan berpikir dua kali ketika kita akan melakukan pelanggaran tersebut. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu pelanggaran tapi kita tidak mendapatkan sanksi yang tegas, atau ketika kita melakukan pelanggaran tidak ada sanksi apa-apa, maka kita akan berpikir, ya sudahlah, tidak jadi masalah ketika kita melakukan pelanggaran. Tetapi ketika kita melakukan suatu pelanggaran mendapatkan sanksi yang tegas, maka kita akan berpikir dua kali atau berpikir lagi ketika kita akan melakukan pelanggaran tersebut untuk yang kedua kalinya, atau untuk yang ketiga kalinya, atau yang keempat kalinya, atau yang seterusnya. Maka yang paling utama sebenarnya adalah menaati atau melaksanakan atau melakukan hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.